Selamat pagi, Pak Oma, Ibu Bapak. Halo, apa kabar Ibu Bapak? Pak Oma, kalau suaranya nggak dengar. Lanjut Oh aja, iya, ini Bu. Tasya Kabarnya udah baik. di mute Ada semua suaranya Bu Ci Christine. udah di mute semua iya. soalnya. Lanjut aja. Selamat pagi, Pak Oma, Ibu Bapak. Selamat pagi. Kabarnya baik-baik semua. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita berjumpa lagi dalam acara Perlensia hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Sindu dengan tema jengkal itu sia-sia, dari Mazmur 90 ayat 10 sampai 17. Maaf, sebelumnya kita akan bacakan dulu tata tertib untuk Perlensia pagi hari ini. 1. Tata tertib 1. Selama acara langsung, semua suara nanti akan dimatikan dulu supaya suara MC dan pembicara bisa terdengar dengan jelas. Kedua, ketika ada interaksi MC dengan peserta, peserta dipersilahkan untuk mengangkat tangan di layar video. Nanti host akan menghidupkan suaranya. Ketiga, video atau kamera akan diaktifkan pada saat sesi foto bersama. Terima kasih, selamat mengikuti Perlensia. Ibu, marilah kita menyanyikan lagu Kaulah ya Tuhan Surya Hidupku dari KJ 405 ayat 1 sampai 3. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, tempat berteduh perisai dan perlindungan teguh. Mari kita nyanyikan bersama Ibu Bapak, Oma Opa. Tolong Vera, Yohanes. Vera belum hadir ya? Belum kedengaran suaranya kok. Si Vera nggak ada ya? Nggak ada Bu Titi. Oh, suaranya Farida di mute katanya. Tolong di unmute Farida. Arman tolong unmute Farida. Vera udah jadi host, Ver. Co-host. Vera udah jadi co-host. Nggak bisa itunya. Mana sih? Udah unmute, Vera udah unmute. Udah ya? Udah Soalnya unmute. dari tadi soalnya saya bukannya nggak mau nyanyi, dari tadi di unmute. Oh, udah dia. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma-oma sekalian. Mari kita memuji Tuhan pada pagi ini dengan lagu Kaulah Tuhan, Surya Hidupku dari KJ 405.
Tuhan, surya hidupku. Asal-Mu ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau berkenan, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Bait kedua. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku. Kau bersertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Bait ketiga. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Puasa sertawi Engkau kuasaku. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur untuk penyertaan Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan telah beri kesehatan, Tuhan telah beri waktu untuk kami bisa mengikuti perlensia, Tuhan telah lindungi, sertai kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri kiranya mau hadir di persekutuan ini, dan Tuhan sendiri yang mau memimpin dan memberkati persekutuan ini dari awal sampai akhir. Juga berkati untuk sarana-sarana yang kita pakai, biarlah semua juga internet dapat berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan sendiri yang mau memimpin semua ini, kami mau menyerahkannya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan nyanyian dari KJ 436 ayat 1 sampai 3. Mintalah pada Tuhan agar kita dikuatkan. Dia beri pertolongan, pasti kita menang. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Lawanlah Godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Bait kedua. Tinggalkan yang jahat, dosa ditekan, tindakanmu tulus, tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus
pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan PKJ 198 ayat 1-3, di hatiku ya Tuhan. Setelah itu Pendeta Sindu akan membawakan firman-Nya. Mari Ibu, kita siapkan hati kita. Ya, mari kita nyanyikan lagu Di Hatiku Ya Tuhan. Ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersama dalam hatiku dan hilang batinku. Di hatiku ya, di hatiku. Di hatiku ya, di hatiku. Tuhan bersama dalam ku berserah pasamu bersandar ya Tuhan. Ayat kedua. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah Tuhan meraih yang sesat. Di hatiku ya, di hatiku. Di hatiku ya, di hatiku. Tuhan bersama dalam ku berserah pasamu bersabdalah ya Tuhan. Ayat ketiga. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku. Dan hidupku ini adalah milikku. Di hatiku ya, di hatiku. Di hatiku ya, di hatiku. Tuhan bersama dalam ku berserah, ku berserah pasamu
Oma Opa, selamat pagi semuanya. Kini kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengkhususkan waktu ini untuk sama-sama membaca, mendengarkan, dan belajar dari firman-Mu. Tolong kami semua sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam keseharian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, kita akan baca satu bagian Alkitab dari Mazmur 90 ayat 10 sampai yang ke-17. Saya akan bacakan ya untuk kita semua. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya Tuhan, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Oma Opa, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai jengkel atau kesal itu sia-sia. Ya, saya senang karena hari ini bisa ketemu Oma Opa semua. Ada banyak wajah-wajah yang saya udah lama nggak lihat. Sekarang lihat, puji Tuhan ya. Semoga semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oma Opa, jengkel itu sia-sia, kesal itu sia-sia. Itu tema kita hari ini. Pertanyaannya, ada nggak sih di sini yang sama sekali nggak pernah jengkel, nggak pernah kesal? Ada nggak? Kalau ada boleh angkat tangan. Ada Oma Opa? Nggak ada ya. Nggak ada orang yang nggak pernah jengkel, nggak ada orang yang nggak pernah kesal, nggak pernah marah, itu nggak ada di dunia ini. Ya, semua pasti pernah mengalami hal itu. Karena jengkel sekalipun itu sesuatu yang bisa dikontrol, tapi seringkali tidak terhindarkan. Dan bisa saja Oma Opa muncul begitu saja. Ya, sehingga orang bisa saja menjadi jengkel atau kesal karena banyak hal. Kalau ngelihat si mbaknya kerjanya lambat, kita kesel. Kalau makanannya nggak enak, kita sebel. Ya, kalau pinggangnya sakit, mau tidur susah, mau balik kanan susah, balik kiri susah, kita kesel. Ya, kalau kita ngelihat cucu yang nakal-nakal, kesel. Ngelihat anaknya nggak perhatian, kesel, dan seterusnya. Ada banyak hal yang seringkali bisa membuat kita jengkel atau merasa kesal. Apalagi ketika kita menghadapi permasalahan tertentu. Dan itu sesuatu yang wajar Oma Opa. Karena memang tidak mudah untuk merespons masalah dengan kepala yang dingin. Nggak gampang kalau lagi menghadapi masalah atau ketemu pergumulan hatinya tenang. Nggak gampang untuk menjadi orang yang dewasa, penuh pengertian dan kasih. Ya, seringkali ketika kita menghadapi atau merespons masalah, yang terjadi justru adalah sesuatu yang sebaliknya. Karena nggak mudah untuk bisa kepala dingin, hati tenang, dewasa dan seterusnya, itu sulit untuk kita lakukan. Ya, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Oleh karena itu kita akan melihat apa benar kalau misalnya kita menghadapi dengan jengkel, itu baik untuk diri kita atau enggak sih? Nah, Oma Opa, hari ini kita membahas dari Mazmur. Ya, saya suka sekali membaca Mazmur ini kalau misalnya lagi kedukaan Oma Opa. Kenapa? Karena isinya bagus sekali.
Karena isinya benar-benar menguatkan orang-orang yang sedang bergumul, mengalami titik rendah dalam kehidupannya. Mazmur ini kemudian oleh pemazmur emang dikatakan Oma Opa dinyatakan untuk menunjukkan siapa sih sejatinya manusia ini di hadapan Allah. Ya, ketika kita berhadapan dengan kehidupan, ketika kita berhadapan dengan Allah, manusia itu orang yang ya kecil, yang bukan siapa-siapa. Orang yang memiliki banyak sekali kerapuhan, orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan, yang seringkali kecemplung dalam permasalahan tertentu, itu manusia. Tetapi di dalam kenyataan itu, di dalam kerapuhan atau kelemahan manusia itu, pemazmur di saat yang bersamaan, Oma Opa mau memohon kebahagiaan yang asalnya dari Allah. Oleh karena itu, di sini dikatakan oleh pemazmur, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Jadi bukan hanya dengan lontong atau bubur ya, udah sarapan belum ya, tapi kenyangkan kami, penuhkan kami dengan kasih setia Tuhan. Yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya materi bisa hilang. Ya, supaya kami bisa bersorak-sorai dan bersukacita dalam hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Ya, berkatilah pekerjaan perbuatan tangan kami, sehingga yang dihasilkan juga boleh menjadi berkat dan seterusnya. Jadi dalam segala kerapuhan, kelemahan, di tengah berbagai permasalahan, pemazmur di saat yang bersamaan memohon kebahagiaan atau kebaikan yang datang dari Allah, Oma Opa. Kenapa pemazmur memohon ini? Karena pemazmur meyakini bahwa Allah adalah tempat perlindungan satu-satunya baginya. Allah kita adalah Allah yang begitu besar, yang kepadanya kita bisa datang untuk memohon banyak kebaikan. Tetapi kenyataannya pemazmur juga tahu, sekalipun ia memohon kebaikan dari Tuhan, sekalipun ia memohon berkat dari Tuhan, ternyata kenyataan yang terjadi dalam hidupnya itu tidak melulu sesuatu yang menyenangkan. Ya, sesuatu yang kayaknya bahagia terus, senang terus, nggak ada susahnya terus, nggak seperti itu. Justru pemazmur tahu kenyataan hidup yang dia alami, yang pertama itu adalah kebanggaannya kesukaran, ya. Sesuatu yang dikatakan kebanggaan kan sesuatu yang kita bisa tunjukkan, nih saya nih punya ini, punya itu dan seterusnya. Begitu ya. Tapi kalau orang hidup, apa sih kebanggaannya? Semakin lama di usia tuanya, ya kebanggaannya kesukaran dan penderitaan, Oma Opa. Kenapa dikatakan itu jadi kebanggaannya? Karena kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam masa-masa hidup kita, dari zaman dulu sampai sekarang, itu menjadi sebuah proses yang membentuk seseorang menjadi harta yang berharga, membuat dan mengasah dirinya sedemikian rupa. Oleh karena itu pemazmur mengatakan hidupnya begitu singkat. Ya, kalaupun kuat paling 80 tahun dibandingin Tuhan, kita ini apa sih, nggak bisa dibandingin. Ya, manusia itu begitu singkat, fana. Dan kebanggaannya adalah kesukaran. Jadi kesukaran ini mau ngomong apa, Oma Opa? Kayaknya hidupnya itu bicara tentang kerja keras terus. Kadang-kadang kita harus bekerja, melakukan sesuatu yang kita belum tentu sukai. Kan hidup itu seperti itu ya. Kita nggak bisa hanya bekerja yang kita mau atau sesuai passion, enggak. Kadang-kadang untuk bisa hidup, untuk bisa tetap istilahnya terpelihara, bahkan kita harus melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita nggak nyaman, tapi itu harus kita kerjakan. Ya, kata pemazmur, kesukaran itu berarti dia seringkali berada dalam permasalahan. Ya, ia ada dalam seringkali pekerjaan yang sifatnya melibatkan fisik yang terasa berat, yang kadang-kadang ada hal-hal yang membuat dia itu kemudian salah jalan dan seterusnya. Ya. Hidupnya penuh dengan kesukaran, penuh dengan hal-hal berat, dan penuh dengan penderitaan. Penderitaan di sini, Oma Opa, menjadi sesuatu yang menarik, karena justru ditekankan, kenapa sih kemudian dalam konteks ini pemazmur bisa mengatakan hidupnya tuh penuh penderitaan. Karena apa yang kemudian dilakukan olehnya membuahkan hasil yang ia rasakan oleh dirinya sendiri. Ya, penderitaan di sini kalau kata aslinya ada wickedness, Oma Opa, yaitu berarti pemazmur menyadari bahwa kalau dia menderita sekarang memang karena
dia pernah jahat sama Tuhan. Dia pernah nakal sama Tuhan. Ketika dia menderita, artinya dia ada di dalam kesedihan yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena ia pernah berbuat salah di hadapan Tuhan dengan menduakan Tuhan. Ya. Dan dia pernah melakukan ketidakadilan. Dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ia menyadari kalau ketika ia hidup, ada masa di mana ia mengalami banyak kesukaran dan penderitaan. Dan dia tahu dalam hal itu, ia merasakan juga apa yang namanya penghukuman Tuhan dalam hidupnya. Ya, makanya di sini Oma Opa pasal 90 dikatakan, sungguh kami ini berlalu karena gemas-Mu. Ya, kami itu bisa hidup karena ya Tuhan kasih kami anugerah, karena siapakah kami kalau kami menghadapi murka Tuhan yang luar biasa. Ya, dalam kehidupan Israel kita lihat ada banyak sekali orang Israel yang bergumul dalam penderitaan karena apa? Dihukum Tuhan. Tapi saya mau mengatakan begini, Oma Opa, tidak semua penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu merupakan hukuman Tuhan. Ya. Ada penderitaan yang terjadi karena itu, tetapi ada juga penderitaan yang kemudian terjadi karena memang ya kita sendiri yang menyebabkannya. Ya, oleh karena itu di tengah kenyataan hidup itulah kemudian pemazmur memohon kebaikan Tuhan. Tapi saya mau tanya nih sama Om Opa, kalau misalnya kenyataan hidup kita, ya kebanggaannya itu kesukaran, kebanggaannya itu adalah penderitaan. Kalau kita menghadapi semua itu dengan hati yang jengkel, kalau kita punya penderitaan atau punya masalah, punya pergumulan dalam hidup, udah 80 tahun hidupnya menderita mulu, kan gitu nih katain pemazmur ya. Kayaknya pesimis banget hidupnya. Kayaknya hidupnya penuh dengan keluh, ayat yang ke-9 dikatakan begitu. Kalau misalnya hidup kita mengalami kesukaran dan penderitaan, terus kita hadapi dengan jengkel, Oma Opa, jadinya apa? Kita jadinya apa, Oma Opa? Udah hidupnya berat, menghadapinya dengan jengkel. Jadinya apa, Oma Opa? Makin senang atau makin menderita, Oma Opa? Hah? Makin senang atau makin menderita? Yang ada mah bukan makin senang, ya. Kalau masalahnya udah berat, ditambah kita jengkel, yang ada masalahnya jadi berkali-kali lipat, ya. Semakin berat, semakin tidak mudah untuk kita hadapi. Itu kenyataannya. Oleh karena itu, hari ini kita mau diingatkan bahwa sekalipun kenyataan hidup kita penuh dengan kesukaran dan penderitaan, penuh dengan sakit penyakit kadang-kadang, ya, ada masa kita nangis terus, ada masa kita merasa kesepian, ada masa di mana kita merasa tidak berdaya, ketika kita nggak bisa ngelakuin yang kita suka, nggak sesehat dulu. Kita mau diingatkan untuk tidak menghadapinya dengan kejengkelan atau kesal hati, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, pertanyaannya, emang jengkel itu semuanya sia-sia? Emang nggak boleh marah sama sekali? Bukan ya? Bukan berarti kita nggak boleh kesel atau nggak boleh marah, boleh aja, Oma Opa. Ya, bahkan jengkel itu punya manfaat juga. Ya. Manfaatnya itu kalau orang jengkel, biasanya kan kalau orang mau marah, suka nggak enakan, jadinya ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya nggak sampai dengan jelaskan seringkali gitu ya. Tapi kalau orang udah kelewat jengkel, marah, jadi ngomongnya, kamu tuh ya kurang ajar, begini, tok, 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 tok. Ya. Seringkali bicaranya jadi jelas. Ya, maksud yang tersampaikan jelas. Dan manfaat positifnya adalah orang jadi bisa bernegosiasi. Saya kesel ya sama kamu, bisa nggak kamu begini? Nggak, pokoknya harus begini dan seterusnya. Jadi ada kemampuan untuk bernegosiasi. Ketika kesel, apa nih yang harusnya kita lakukan? Dan kekesalan juga bisa menolong seseorang memunculkan motivasi, Oma Opa. Saya sebel nih diginiin. Kalau begitu saya nggak boleh begini terus nih. Saya harus berubah. Bisa seperti itu. Dan ketika orang marah, kesel, itu bisa melegakan kalau diluapkan dengan baik. Tapi kalau misalnya kejengkelan itu tidak pada tempatnya dan dilakukan dengan cara yang salah, maka dampak negatifnya juga banyak. Ya, mulai dari sakit kepala, susah tidur, rasa cemasnya makin besar, bisa mengalami gangguan pencernaan. Ya, kadang kan orang kalau stres jadinya apa? Pengennya ke kamar mandi terus.
Ya, kalau ada orang yang seperti itu, tapi ada orang yang justru jadi susah pencernaannya. Ya, kemudian kalau misalnya jengkel terus-menerus dalam waktu yang tidak tepat dengan cara yang salah, bisa darah tinggi, ya, darah tinggi kambuh, ya, kumat dan seterusnya. Orang bisa kemudian depresi dan meningkatkan serangan jantung, Oma Opa. Jadi jengkel itu tidak sepenuhnya sia-sia, Oma Opa, ada manfaat baiknya. Tetapi kalau dibandingkan lebih banyak yang positifnya, apa negatifnya, Oma Opa? Kalau ngomongin jengkel lebih banyak positifnya atau negatifnya? Ya, dari daftar ini aja jelas. Ya, lebih banyak negatifnya. Karena positifnya itu selain cuma sedikit harus diimbangi dengan kedewasaan. Ya. Kalau nggak diimbangi dengan kedewasaan, boro-boro bisa merasakan dampak positif yang ada kita sakit kepala atau jantungan. Yang ada seperti itu. Dan seringkali jengkel itu juga menjadi hal yang tidak baik, Oma Opa. Saya nyari ya, pembunuhan karena jengkel, Oma Opa, banyak sekali. Ya, sadis, ayah tega bunuh anak kandung gara-gara jengkel. Pria bunuh ibu hamil di Semarang karena jengkel. Ini menarik nih, Oma Opa, sedih kisahnya ya. Ibu hamilnya namanya ibu hamil sering minta tolong ini, tolong itu, ya pacaran nih kesel. Akhirnya dibunuh, dicekek terus diinjek-injek perutnya. Itu terjadi. Karena apa? Jengkel. Ya. Terus kemudian ada yang dibunuh juga sama suaminya. Ya. Terus dibunuh teman teman sendiri karena jengkel ditagih hutangnya. Ya. Terus kemudian motivasi pembunuhannya anaknya hingga tewas karena aniaya anak hingga tewas karena tidak mau makan telur asin. Bayangkan saudara, ya nggak gampang untuk bisa mengalami manfaat baik dari jengkel kalau tidak dewasa, ya. Dan seringkali orang justru merasakan dampak negatifnya dan nggak segan-segan untuk melakukan apa yang buruk hanya karena tersulut oleh emosi sesaat. Oleh karena itu, Oma Opa, pemazmur mengingatkan kita untuk apa? Di tengah segala kesulitan yang dihadapi, dia memohon kebaikan Tuhan, dia minta tolong sama Tuhan, tetapi dia juga berjuang, minta Tuhan membantu dia untuk menghitung hari-harinya dengan baik, agar beroleh hati yang bijaksana. Jadi ketika menjalani kehidupan nih, jangan cuma, nggak terasa ya, udah mau tahun 2022, jangan. Justru kalau kita menjalani hari, jangan sampai hari-harinya nggak terasa. Supaya terasa, pemazmur mengatakan coba kita hitung hari kita. Hitung tuh dalam arti apa, Oma Opa? Kalau saya menjalani hari ini, kita dengan yakin melihat apa ya yang saya alami, apa yang terjadi ya, apa hal yang baik ya, apa hal yang tidak baik ya, sehingga hari-hari yang dijalani tidak berlalu dengan begitu saja, tidak berlalu dengan sia-sia. Hitung, jalani hari dengan sadar, itu yang mau dikatakan oleh pemazmur, supaya setiap pengalaman, entah itu baik atau buruk, itu bisa membentuk kita, menolong kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana ini artinya apa, Oma Opa? Kalau dalam perang dia ini punya skill, punya kemampuan. Dia tahu kapan harus menyerang, dia tahu kapan harus ngumpat, dia tahu kapan harus ngerangkak, kapan harus pakai strategi ini, kapan harus pakai strategi itu. Dia tahu harus nurut sama siapa, dia harus punya jiwa juang yang tinggi. Kira-kira seperti itu. Ya, beroleh hati yang bijaksana artinya punya kemampuan yang baik untuk bertahan dalam situasi yang berat. Itu satu. Dan yang kedua adalah punya ketajaman pikiran. Jadi dalam hari-hari yang dilalui kita mungkin boleh pikun, Oma Opa, tapi bukan berarti kita nggak punya ketajaman pikiran dalam arti kedewasaan untuk berhati-hati dan bijaksana dalam melihat sesuatu. Jadi jangan sampai udah hari-harinya berjalan, ada pembelajaran hidup, masalah atau kesenangan, kita nggak belajar dari situ, jangan sampai. Ya, pemazmur mengatakan kalau kita mengalami masa-masa sulit, ayo hitung hari-hari kita. Belajar dari situ agar beroleh hati yang bijaksana. Jadi kalau mengalami masalah, Oma Opa, jangan cuma pikir, untung ruginya apa ya? Aduh kok berat banget sih masalahnya. Kok hidup aku menderita melulu? Nih jalan keluarnya apa ya? Ini gimana ya caranya supaya aku bisa nyelamatin diri? Jangan cuma pikir begitu, Oma Opa, kalau menghadapi masalah.
Karena kalau kita hanya fokus pada susahnya aja, maka kejengkelan itu yang akan kita dapatkan. Ya, maka rasa marah yang nggak udah-udah itu yang akan terus mengisi hati kita dan merusak diri kita. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah bergumul dan berharap. Kenapa saya katakan bergumul, Oma Opa? Karena setiap orang memang punya masalah, tetapi tidak semua orang mendoakan dirinya untuk bisa menjalani itu dengan baik. Setiap orang mungkin punya masalah, tapi tidak setiap orang mau belajar dari masalah yang ada. Setiap orang mungkin punya masalah, tapi nggak semuanya mau berserah sama Tuhan. Setiap orang mungkin punya masalah, tetapi nggak semuanya mau bergantung dan minta pertolongan Tuhan. Oleh karena itu mungkin kita punya masalah, tapi saya mau mengajak kita untuk menggumuli itu. Ya, masalahnya kita terima, kita hadapi, kita kelola dengan baik bersama dengan Tuhan, dan jangan sampai kehilangan harap. Supaya apa? Hati kita nggak hanya dipenuhi dengan kemarahan, tetapi hati dan pikiran kita bisa dipertajam dengan baik. Apa sih yang jadi maksud baik Tuhan? Apa sih penyertaan Tuhan yang aku rasakan? Pertumbuhan apa sih yang aku alami dalam usia tuaku? Hal baik apa sih yang aku temukan? Latih pikiran kita, pertajam pikiran kita, kebijaksanaan kita untuk melihat segala kebaikan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Entah suka atau duka, jangan mengisinya dengan kejengkelan. Udah makin umur, Oma Opa, kita mah bener kan yang dibilang hati yang gembira adalah obat. Jangan ngisi hati kita dengan yang jelek-jelek, Oma Opa. Nanti keluarnya juga nggak bagus, cuma jadi penyakit. Ya, cuma jadi akar pahit yang merusak diri kita. Saya mau menutup perenungan kita dengan satu kutipan yang mengatakan begini, Oma Opa. Ketika kita kadang-kadang berada dalam tempat yang terasa gelap sekali, entah karena masalah atau kesedihan, ya, entah karena kesepian atau karena sakit penyakit. Ketika kita merasa berada di dalam tempat yang gelap sekali dan kadang kita berpikir saya ini lagi dikubur hidup-hidup nih sama Tuhan. Jangan berpikir begitu. Jangan jadi jengkel. Jangan-jangan ketika kita berada di tempat yang gelap atau terasa berat, sebenarnya Tuhan sedang menanam kita untuk mengalami proses pertumbuhan. Dan itu berarti kadang-kadang berada dalam situasi yang tidak melulu nyaman. Oleh karena itu, mari isi hati kita dengan kebahagiaan, dengan iman dan harap kepada Tuhan, sehingga apapun suka dukanya, sekalipun kita lemah, terbatas, kita tetap bisa menaikkan syukur kepada Tuhan dan hidup dengan berbahagia. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Saya kembalikan ke Bu Kristiana ya. Pada kita bahwa jengkel itu adalah sia-sia. Marilah kita sekarang masuk ke dalam acara kuis ya. Halo, halo Ibu-Ibu. Ya, Bu. Halo Ibu-Ibu, Bapak, Oma, Opa sekalian, kita akan masuk ke dalam acara kuis yang tentunya kita harapkan ya, kalau minggu pertama kita ada kuis dapat hadiah. Tapi saya mohon ya Ibu pada saat ini untuk supaya kita mendapatkan hadiahnya semua dapat, makanya untuk Ibu, Bapak, Oma, Opa yang udah mendapatkan pada hadiah pada bulan Juli dan Agustus untuk tidak ikut di dalam kuis hari ini. Ya, tolong yang maaf dan tolong untuk ibu-ibu yang bulan Juli dan Agustus sudah mendapatkan, sementara ini jangan mengikuti acara kuis ini ya. Kita untuk kuis ini nanti kita nggak bisa langsung jawab, kita harus angkat tangan dulu supaya hostnya bisa tahu siapa yang akan menjawab. Jadi kita nggak boleh jawab secara rame-rame ya. Kalau udah host
kasih tahu siapa yang harus yang dibolehkan untuk menjawab, baru kita menjawab. Sekarang kita mulai ya. Ibu-ibu, kuisnya nggak susah kok, gampang. Ibu-ibu juga pasti bisa menjawabnya. Coba untuk kuis pertama, dengar ya ibu-ibu, oma, opa, bapak. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari ini kan kita udah mendapatkannya. Itu terdapat di mana ibu-ibu, opa, oma, bapak sekalian? Coba yang bisa tolong angkat tangan. Halo? Halo? 90 ayat 12. Angkat tangan ya. Hah? Halo. Halo? Nggak ada yang Oma angkat Liana tangan Wati, ya? angkat tangan, Oma Liana Wati. Oh, Oma Liana Wati. Coba jawabnya apa Ibu Liana Wati? Mazmur 90. Mazmur Ya. 90. Ayo Mi, ngomong Mi. Mi. Ada ayatnya Mazmur itu ya. 90. Ya, Mazmur semua terdapat di dalam Mazmur 90, Ayat tapi ada 12. ayatnya. Ayat 12 yang kenceng dong. Ayat 12. Ayat 12. Oh iya. Bagus. Jadi Ibu berhak untuk mendapatkan hadiah. Makasih Bu Untuk Kristiana. Juliana, yuk, makasih. Terus untuk kedua ya, untuk kedua kita coba Alkitab. Ibu-ibu tahu ya, Alkitab itu kan terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu semuanya ada 66 kitab. Sekarang saya mau tanya, berapakah Perjanjian Lama dan berapakah Perjanjian Baru? Pastinya ibu-ibu waktu kecil ya, sekolah minggu juga udah diajarin. Masih ingat nggak yuk? Bu Yaya, angkat tangan. Oh ya, Bu Yaya. Silahkan. 3729. 37 untuk apa ya? Perjanjian lama. Perjanjian lama. Ya. Terus Perjanjian Barunya 27. Ya, betul. Makasih Bu Yaya. Ntar dihubungin sama lansia ya untuk kiriman hadiahnya. Terus sekarang yang ketiga. Ketiga, dengerin ibu-ibu ya. Ibrani 11 ayat 1. Itu pasti semua pada tahu lah ya isinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dan ibu lanjutkan. Yuk, siapa yang bisa melanjutkan? Yuk, angkat tangan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dan titik. Ayo, angkat tangan. Ibu jangan buka Alkitab ya, tapi angkat tangan ya. Ibu Liana Wati. Liana Wati bukannya tadi udah jawab? Lain, Liana Watinya lain, Bu. Iya, Liana Wati lain ya. Yuk, silahkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Oh, salah. Masih ada yang kurang? Bisa diteruskan atau mau dioperkan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita lihat. Jadi kurang tidak ya. Ya, jadi semua ini udah 3 ya hadiah yang bisa dibagikan. Nanti untuk pengurus dari komisi lansia yang akan membagikan hadiahnya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah menjawab untuk kuis hari ini. Sebutin satu-satu, Cikris. Jadi Ibu Liana Wati, terus Ibu Mamanya Yaya. Nani. Iya, maminya Nani itu Ibu Liana Wati juga. Iya. Ya, mohon ya nanti untuk yang kedua Ibu Yaya. Yang ketiga Liana Ganis. Ibu Liana Wati. Ganis. Ya, jadi Liana Wati Ganis. Ya, jadi 3. Oke. Ya,
Terima kasih untuk ibu-ibu dan tolong untuk panitia daripada lansia bisa bagikan hadiahnya. Kita lanjutkan acara ini dengan foto bersama. Ya. Selanjutnya foto bersama ya. Ya, foto bersama ibu-ibu. Mohon Silahkan dibuka videonya kameranya. ya. Ayo, sudah belum? Yuk, videonya dibuka. Sudah lumayan ini. Oke, saya mulai ya gelombang 1 ya, 4 gelombang nih. 79 orang soalnya. 1, 2, 3. Oke, yang pertama. Sekarang yang kedua ya. 1, 2, 3. Yang ketiga. Oh, belum dibuka nih. Yang ketiga banyak yang belum dibuka. Ya, ibu-ibu tolong dibuka. Ayo buka ayo. Yang ketiga banyak yang belum dibuka. Banyak yang belum dibuka. Yang keempat apalagi mestinya lebih banyak lagi deh. Ayo buka dulu fotonya. Yuk, kita buat kenang-kenangan ini. Kayaknya sudah semua deh, yang sisanya nggak mau buka. 1, 2, 3. Oke, terakhir. Ya, Arman, terima kasih untuk sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih Arman. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri ya persekutuan pada siang hari ini. Ya, acara terakhir ya, San. Ya, Opa Oma, Ibu Bapak, kita sekalian, kita akan mengakhirin persekutuan pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan Ajar Kami Tuhan, menghitung hari-hari. Setelah itu kami minta Pendeta Sindu untuk membacakan doa syafaat. Mari, Ibu Bapak, Opa Oma, kita akan menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami
Oma Opa, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau menjalani hari-hari kami dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menjaga kehidupan kami. Kami saat ini berdoa, biarlah ketika kami datang, kami juga boleh pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, dengan membawa sukacita yang bisa kami bagikan dan terus nyatakan di dalam keseharian. Kami saat ini ingin berdoa bagi pergumulan kami semua, secara khusus untuk kesehatan. Kami ingin mendoakan untuk Pak Harun yang saat ini sedang dirawat di ICCU Sada untuk permasalahan paru-paru dan akan ditindak pada esok hari. Untuk Ibu Rani Alam, istri dari Pak Calvin, pasca kesembuhan dari pemulihan stroke. Kami juga ingin berdoa secara khusus untuk Ibu Marta Agustiana yang sakit kista di tiroidnya, dan juga untuk Ibu Ratna yang sekarang sedang mengalami muntah-muntah. Begitu pula dengan kami semua yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atau terpapar COVID dan harus dirawat ataupun isoman baik di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa, biarlah Tuhan yang turut campur tangan dalam sakit yang dirasakan, sehingga berbagai pengobatan, berbagai upaya yang dilakukan boleh mendatangkan banyak kebaikan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan keadaan dari rekan-rekan kami yang sedang sakit. Tuhan kiranya tolong berikan yang terbaik, terlebih hati yang senantiasa kuat dan percaya kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya berikan orang-orang yang baik, keluarga untuk bisa menjadi penolong bagi mereka melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang sedang sakit dan berada dalam pergumulan kelemahan tubuh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memelihara dan memulihkan, memberkati segala usaha yang diupayakan. Kami saat ini, ya Tuhan, juga ingin berdoa bagi keluarga perlensia yang mengalami kesulitan perekonomian, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan yang kiranya juga senantiasa menuntun, Tuhan yang senantiasa menolong, biarlah pemeliharaan-Mu juga nyata dalam kehidupan kami, mencukupkan kami dengan segala yang ada pada kami, sehingga kami juga boleh menikmati dan menjalani hari-hari kami dengan baik. Dan biarlah hikmat dari Tuhan juga menolong kami semua untuk bisa merespons dan menghadapi berbagai pergumulan yang ada dengan baik. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak berjalan sendiri, tolong kami untuk melihat segala kebaikan dan rancangan baik damai sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam situasi yang seringkali tidak mudah. Kami juga ingin berdoa untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang dan masih akan berlangsung, biarlah Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Ada banyak orang yang tadinya takut, kiranya Tuhan berikan keberanian untuk mau divaksinasi, sehingga semua boleh berada dalam keadaan yang sehat dan kami bisa menghadapi COVID ini bersama-sama. Kami rindu pada waktu-waktu mendatang kami boleh kembali bertemu tatap muka, datang ke gereja, bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Tapi dalam masa penantian itu, berikan kami hati yang penuh sukacita untuk bisa menikmati hari-hari kami di rumah dengan tidak mengeluh dan tidak jengkel. Kami juga saat ini ingin berdoa untuk usaha dari salon Ibu Yohana agar bisa berjalan dengan baik, agar ada pelanggan yang juga datang, dan biarlah juga melaluinya Tuhan juga boleh mencukupkan kehidupan dan kebutuhan keluarga. Kami menyerahkan seluruh pergumulan yang kami miliki ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menikmati hari-hari tua kami, hidup kami yang singkat dan fana ini dengan sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima
kita akan mendengarkan pengumuman ya. Untuk tanggal 25 September, kita akan mengadakan Perlensia lagi yang akan dibawakan oleh Pendeta Iwan Triwahyudi dengan tema mencari yang aman. Ya, Ibu Bapak, Oma Opa, jangan lupa ya, kita ada Perlensia 2 Sabtu yang akan datang. Dan untuk pengumuman selanjutnya tanggal 13 Oktober pukul 10 akan ada akan kita adakan keterampilan mengenai menanam secara mikrogreen. Nah, Ibu Bapak karena ini terbatas, maka secepatnya kalau Ibu Bapak Oma Opa berminat bisa mendaftar ke Ibu Ing, ada nomornya di situ, dan Ibu Liana ya, bisa langsung telepon mereka untuk kita bisa mendapatkan bibit-bibitnya. Udah cukup sekian aja. Terima kasih untuk Pendeta Sindu, untuk Vera, untuk Pak Yohanes, untuk Pak Yoyong, untuk Bu Stella, untuk Arman, Sandria, Ibu Ertin yang telah membantu acara ini sehingga semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Ibu Bapak, Oma Opa sekalian, sampai berjumpa 2 Terima kasih. akan datang. Terima kasih Bu Kristiana. Terima kasih Vera, Yohanes. Yo, kasih sampai di sini ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Tante Farida. Tante Farida. Yo, Raci Vera, thank you. Thank you. Tante Farida. Tante Farida Winata, apa kabar? Sehat. Puji Tuhan, haleluya. Sehatan. Sehat. Iya. Thank you. Halo.